يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sadaqallahul-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tadi telah kita dengarkan bacaan ayat Al-Quran dari surat An-Nisa ayat ke-82. Saya ulangi terjemahannya ya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi inilah janji Allah bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perselisihan ataupun kontradiksi antar ayat, antar surat. Jadi Allah yang menjamin. Nah, Pak, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Sekarang kita udah sampai seri ke 96-100 kan? Iya. Angka 100-nya berhenti apa gimana, Pak? Wah, masih banyak. Berarti sebelum ini kita ini dulu, Pak. Sambung videonya dulu, Pak. Sambung ya. Nah, kasih intronya dulu dong, ntar baru saya ngebuka lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita kali ini sudah masuk ke dalam seri 096 100 ya. 100. Nah, saksikan, simak ya isinya ya. Nanti mungkin ada yang lucu juga nih. Seru dah pokoknya dah. Lanjut, Pak. Baik, waduh nggak berasa ya udah 100 ya. Banyak juga, Pak ya. Banyak juga ya. Cepet banget nih Bapak bikinin. Yalah, ngapain lama-lama orang udah dicatat tuh. Oke, tanpa perpanjang waktu lagi, saya langsung masuk ya. 96 sampai 100. Kok nomor ini? Nomor apa nih? Nah, inilah 96. Ya, 96 itu isinya berapa banyak pasang binatang yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Ya, ini udah mulai masuk dalam kisah air bah Nuh ya. Nah, di Kejadian 6, 19 dan 20 itu dikatakan satu pasang ya. Saya bacakan. Dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa berapa? Satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Ya, perhatikan ayat 20 nih. Dari segala jenis burung dan dari sejenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ya. Masing-masing semua satu pasang ya? Semua satu pasang. Oke. Di Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tadi yang di kolom tengah itu kan segala jenis burung ya? Iya, 1 pasang. 1 pasang kan? Yang di Kejadian 7 ayat 3, burung-burung di udara berapa? 7 pasang. 7 pasang. Nah gitu. Beda tadi bilangnya sudah 1 pasang doang. Ini 7 pasang sekarang. Nah, makanya. Nah, terlepas dari instruksi terakhir ini, memang hanya sepasang yang masuk ke dalam bahtera itu ya. Itu di Kejadian 7 ayat 8 dan 9. Nah, tapi kan gimana ya? Ini yang ayat 20 kan disebutkan segala jenis burung kan? Segala jenis burung semuanya harus datang 1 pasang. Iya. Yang di Kejadian 7 ayat 3 juga burung-burung di udara 7 pasang. 7 pasang. Ya. Memang yang di Kejadian 6, 19, 20 tidak dikatakan mengenai haram atau tidak haram ya. Tapi kalau yang di 72 yang haram 1 pasang,
yang tidak haram 7 pasang, yang haram 1 pasang. Tetapi dari burung-burung itu 7 pasang. 7 pasang. Padahal sebelumnya disuruhnya cuma 1 pasang, Pak. Beda kan? Beda. Antara kejadian 6, 20 sama kejadian 7, 3 ya. Lewat aja Pak, udah jelas beda itu. Ayat-ayat sebelumnya bilang 1 pasang, yang berikutnya 7 pasang. Beda Pak. Oke, lewat ya. 97. Menurut Bible, berapa umur manusia yang diberikan oleh Yahweh? Nah, Yahweh ini adalah istilah yang digunakan oleh saudara kita yang Kristen. Oke. Yahweh, Yehova, ya, diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Mereka melafalkan dengan Yahweh. Ya. Nah, ini saya pinjam nih istilahnya ya. Nah, di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Nah, Tuhan huruf besar semua itu juga diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Yang saya heran, Elai kenapa nggak pakai kata Yahweh aja sekalian ya? Iya, kan lebih pas ya Pak ya. Iya. Kenapa pakai Tuhan? Iya. Gelar. Artinya ada golongan Kristen yang menerjemahkan Yod-He-Vav-He dengan kata Yahweh. Tetapi ini Elai kenapa nggak pakai Yahweh gitu, malah pakai Tuhan huruf besar semua gitu ya? Kalau nggak salah yang di kejadian sebelumnya kita kan pernah bahas ya. Iya, udah dibahas. Kalau Tuhan itu kan Bapak bilang itu cuma gelar. Ya, generic name. Yod-He-Vav-He itu kan proper name nama. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, 120 tahun ya. Di Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 9:29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Gitu. Nah itu 120 tahun bagaimana kabarnya? Kok bisa beda-beda gitu Pak? Pertama dibilang karena dibatasin 120 tahun. Tapi Adam dibilang meninggalnya 930 tahun. Lalu Nabi Nuh 50 tahun. 950 tahun. Iya. Kok bisa begitu, Pak? Lewat. Ini nggak ada yang bisa disalahin. Kalau tadi kan ada burung, kita bisa salahin pohon. Lewat aja, Pak. Ini beda nih, Pak. 120 sama 900-an. Kita cuma bacain aja loh ya. Kita cuma bacain aja apa yang tertulis di dalam Bible. Ya, kita nggak menafsirkan apa-apa nih. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang Kristen yang bisa menanggapi, ya, bisa memberikan mungkin perspektif atau tafsir gitu ya, silakan bisa tulis di tanggapan ya atau di komen ya. Oke, lanjut ya. 98. Menurut Bible, kapan Nuh masuk bahtera? Di Kejadian 7 ayat 7 sampai 10 itu 7 hari sebelum air bah. Di Kejadian 7 ayat 11 sampai 13. Ini nyambung loh. 7 ayat sampai 10, 11 sampai 13. Iya, nggak ada pemisahnya, Pak, langsung nih. Bacain ya. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Masuk kan? Iya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dan dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bah itu, jantan dan betina seperti yang diberitakan Allah kepada Nuh. Perhatikan ayat 10. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Jadi mereka semua masuk dulu, 7 hari kemudian baru air bah, Pak ya? Betul. Betul. Lanjut. Ini saya nggak ngerubah-rubah loh. Enggak, ini asli, Pak. Oke. Ya. Yang di Kejadian 7 ayat berikutnya nih 11 sampai 13. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Maksudnya? Ya, ini pas air bahnya datang mereka pada rame-rame masuk ya, Pak ya? Nggak ada nunggu 7 hari kan? Nggak nunggu 7 hari, yang sebelumnya kan 7 hari dulu baru air bah. Kenapa? Padahal ini ayatnya nyambung. 7 sampai 10, 11 sampai 13. Iya. Nyambung kan? Iya, gimana nih, Pak? Gimana dong? Berkontradiksi banget ini. Tahu nggak sebabnya kenapa? Enggak, kenapa, Pak? Saya pernah baca, ya. Saya pernah baca dari literasi dari kalangan Kristen, tapi yang di luar ya.
bahwa ternyata di kitab Kejadian itu adalah gabungan daripada dua sumber cerita gitu. Ada dua sumber cerita yang digabungkan menjadi satu, makanya hasilnya seperti ini. Gitu. Karena dua sumber, jadi Ya. masing-masingnya berbeda cerita atau versi ya. Ya. Kalau ini yang cerita cuma satu orang yang cerita atau satu orang yang menulis dari satu sumber ya, otomatis kan nggak mungkin begini kan nulisnya. Nggak mungkin. Orang itu nyambung ayatnya 7-10, lalu 11-13. Nah, itu. Ya kan? Kalau ini satu sumber cerita, nggak mungkin akan begini gitu. Tetapi ini karena dua sumber cerita yang digabungkan, makanya jadi begini. Gitu. Pak, boleh tanya Pak? Ke siapa? Ke Bapak saya. Saya kira yang nulis. Enggak, ke Bapak nih. Ini kan Bapak melakukan kritik teks, Pak. Ya. Tapi sebenarnya selain kritik teks, ada lagi nggak Pak? Misalnya dari sisi sains gitu. Ada. Soalnya kan kalau saya nih mikir ya Pak ya. Pertama, apakah perlu nih semua binatang dibawa, ya kan? Ya nanti kita kalau gini, bicaranya cuma mendok. Nanti kalau mau bicara sains, ini akan menarik. Nanti setelah yang nomor ini akan menarik lagi. Oke. Contoh misalnya contoh. Ini kan diceritakan kan Nabi Nuh membawa semua binatang kan, ya kan? Dan juga nanti diceritakan bahwa air bah itu kan meliputi seluruh bumi. Oke. Jadi seluruh bumi itu air bah gitu, banjir semua. Setelah air bahnya surut, baru yang ada di dalam bahtera kan selamat. Keluar. Betul kan? Nanti diceritakan juga bahwa yang di seluruh bumi itu binasa. Namanya air bah ya. Iya. Bahkan diceritakan kalau nggak salah berapa hasta gitu di atas gunung yang paling tinggi di seluruh dunia gitu. Berapa hasta itu kalau nggak salah 15 atau 20 hasta saya lupa. Tapi poinnya gini. Memangnya Nabi Nuh bawa itu kanguru gitu? Enggak lah Pak, orang nggak ada di situ. Ya Loh bukan, ya maksudnya kan kanguru kan khas di Australia kan. Iya. Di daerahnya dia kan saat itu nggak ada kanguru. Ikut nggak kesini? Nggak ada. Nggak bisa. Jadi si asumsi ya, iya, ini asumsi. Terus satu lagi, kira-kira Nabi Nuh bawa itu nggak burung cendrawasih gitu? Nggak ada lah Pak, orang beda tempatnya Pak. Tapi buktinya ada burung buktinya ada cendrawasih kan di Ranjaya kan. Terus kira-kira Nabi Nuh bawa tapir nggak atau komodo gitu? Wah, apalagi Pak, komodo mah bisa berenang tuh kalau di air juga nggak perlu dibawa-bawa. Nah, jadi itulah bedanya. Kalau di Bible diceritakan bahwa air bah di zaman Nabi Nuh itu meliputi seluruh bumi. Ya. Kalau di Al-Quran, kalau kita baca dengan teliti, itu sebenarnya kita bisa kita bisa simpulkan bahwa air bah yang menimpa Nabi Nuh dan umatnya itu tidak seluruh bumi, tetapi hanya regional, begitu. Ya. Kalau regional kita nggak usah nanya, kanguru dibawa nggak sama Nabi Nuh gitu kan? Iya benar. Ini kan dibilang karena seluruh bumi. Nah, itu kira-kira gitu ya. Kita lanjutin dulu ya. Nanti akan lebih menarik. Mengenai sains nanti akan ada. Itu saya demen Pak kalau dari itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 99 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini juga ada yang lucu nih. Menurut Bible, ya, benarkah semua makhluk itu mati saat banjir selain Nabi Nuh dan keluarganya? Kita baca nih Kejadian 7:21 ya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Pokoknya semua mati lah Pak ya. Ya, ini saya tulis ya. Saya ini mati binasalah segala yang hidup nih. Segala yang hidup. Ya kan? Ya. Yang bergerak di bumi nih. Ya. Ya. Ini kita bicara bumi kan berarti kan seluruh bumi kan? Seluruh bumi lah. Ya. Serta apa nih? Serta semua manusia. Seluruh manusia. Manusia, pokoknya segala yang hidup binasa lah ya. Menurut Kejadian 7:21. Mati ya? Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Di Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4 ini kan artinya kan sebelum Kejadian 7:21 kan? Saya ketawa itu kenapa ada raksasa? Belum dibaca udah ketawa gimana? Maaf. Lanjut. Nah, di Kejadian 6 ayat 4 ini kan artinya kan sebelum Kejadian 7:21 kan? Sebelum air bah kan? Sebelum. Sudah ada raksasa kan sebelum air bah kan? Iya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan ya. Di Bilangan 13:33 ini sebenarnya kan udah jauh nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu udah berapa kitab nih, udah jauh nih ceritanya. Nih di Bilangan 13:33
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Gimana? Aduh. Sebelum air bah, sudah ada raksasa kan? Kejadian 6 ayat 4. Iya. Udah gitu kan air bah. Semua manusia mati. Raksasanya mati gak? Mati, segala yang hidup itu. Nah, segala yang hidup kan? Iya. Nah, itu yang dibilang 13:33 itu raksasa dari mana? Nggak tahu, Pak. Kenapa tiba-tiba musim? Aduh, saya baca raksasa aja ketawa, Pak. Itu dari mana raksasanya? Memangnya Nabi Nuh atau mungkin keturunan Nabi Nuh dengan raksasa juga gitu? Nggak tahu juga, Pak. Ntar saya berasumsi lagi namanya kan salah, Pak. Tapi ada loh. Apa namanya? Debater Kristen yang berasumsi bahwa salah satu anak dari Nabi Nuh tuh keturunan raksasa loh. Oke. Tapi kalau dibilang keturunan raksasa, tadi kan kita baca di poin sebelumnya kan, selain istri dan anak-anaknya juga Nabi Nuh membawa ketiga istri anak-anaknya kan. Kalau anaknya 3 sama istrinya 3 udah dibawa semua, kalau ada yang raksasa kan harusnya nih mati, salah satu kan pasti ada yang raksasa kan. Istri juga raksasa dong gitu. Masa tiba-tiba anaknya doang yang raksasa, Pak? Nggak mungkin lah. Asumsi itu, Pak. Lanjut, Pak. Bagaimana dong? Lanjut. Lanjut. Iya, lanjut. Nggak jelas itu raksasa tiba-tiba muncul. Raksasa nih. Pertama, harusnya mati semua. Ya, sebelum air bah ada raksasa. Ya. Lalu air bah. Kan dibilang tuh segala yang semua hidup mati nih. Segala yang hidup. Iya. Yang bergerak di bumi. Tiba-tiba ada raksasa lagi. Apa tuh raksasa lebih tinggi dari airnya, kan jadi asumsi liar, Pak. Burung-burung juga, pada burung kan bisa terbang, kenapa dia mati? Tapi kan lama air bahnya, nggak bisa mencelok kemana-mana, akhirnya mati. Capek terbang. Itu burung bandel, Pak, disuruh masuk baktera dia nggak mau. Lo kan tadi burung-burung kan yang dibilangnya kan yang dimasuki cuma 1 pasang. Sepasang doang. Ada lagi yang bilang 7 pasang. Iya. Nah mungkin yang mati itu yang nggak masuk, kan yang tadi masuk cuma 1 pasang. Burung cendrawasih ikut, Pak. Berarti masih ada sampai sekarang. Berarti tapir juga ikut. Tapir ikut, komodo ikut. Kanguru ikut. Ikut. Nah, buktinya masih ada sampai sekarang. Oke, ya. Enggak sih, ketawa apa mau apa. Itu raksasa. Saya juga gimana nggak tawa gitu loh. Orang tadinya ada raksasa, terus ada air bah, mati semua. Ada lagi raksasa. Mohon maaf ya pemirsa ya. Oke. Kita sekarang menginjak ke nomor 100 nih. Nah, ini yang menjelaskan ini nih, air bah berapa lama air bahnya zaman Nabi Nuh. Iya. Kalau di Kejadian 7:17, 40 hari. Ini yang saya tanya ini berapa lama ya air bahnya itu ya. Bukan nanya berapa lama surutnya nih. Tapi berapa lama air bah itu pada zaman Nabi Nuh ya. Di Kejadian 7:17, 40 hari ya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi, ya kan? Di Kejadian 7:25, ini cuma beda 8 ayat nih. Iya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya. Iya, Pak. Di Kejadian 8 ayat 5, baru beda 1 pasal nih. Iya. Sampai bulan ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Artinya 10 bulan kan air bah itu masih berkuasa kan. Ini kan baru ditulisnya kan baru makin berkurang. Tapi kan berarti masih ada kan? Masih ada. Yang di Kejadian 7:25 150 hari. Itu tuh, Pak. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu baru puncak gunung loh, Pak. Berarti airnya masih tinggi. Nah, belum habis, belum. Berarti raksasa udah mati belum? Tadi kan Bapak saya udah nggak ketawa, disuruh ketawa lagi. Maaf bisa. Pusing Pak saya soal raksasa tuh. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Jadi gimana ya Pak? Yang pertama bilang 4 ayat 1. Ayat yang pertama di Kejadian 7:17 40 hari. 7:25 150 hari. Lalu 8:5 10 bulan. Oke, ini berkaitan dengan berkuasanya air itu di atas bumi, ya. Ini ada perhitungan sainsnya. Gimana itu, Pak? Yang
tidak memungkinkan gitu loh. Heeh. Hal seperti ini bisa terjadi. Heeh. Ya. Karena gini. Bentar ya, menurut saya ini dulu ya. Jangan ke raksasa lagi. Sebentar. Aduh. Loh kan boleh dong, masa sebelum air bah ada raksasa, masa setelah air bah katanya setelah pas air bah mati semua. Mati semua. Segala yang hidup. Nah, segala yang hidup udah mati, tahu-tahu ada lagi. Oke, ya, berkaitan dengan apa namanya? Air bah itu ya. Air bah. Nah, ini ada yang iseng ngitung nih, ada yang iseng ngitung. Gimana katanya? Bentar ya. Nah, di Kejadian 7:19 sampai 20 itu dikatakan kan begini. Banjir menutupi bumi dengan air 15 hasta di atas gunung-gunung tertinggi. Ya. Kejadian 7 ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup, kan tadi udah kita baca kan. Nah, di ayat sebelumnya itu dikatakan banjir menutupi bumi dengan air 15 hasta di atas gunung-gunung tertinggi. Ya. 15 hasta berapa kira-kira berapa ini? Berapa tinggi? Kalau dalam senti atau meternya nggak tahu Pak siapa. Nggak tahu ya. Hasta itu kalau dihitung 15 hasta itu berarti kurang lebih 20 kaki lebih lah, kurang lebih lah. Satu hasta itu kalau nggak salah tuh segini nih. Oke. Satu hasta. Jadi artinya Gunung Everest berarti kan ketutup air nih. Ketutup kan dia bilang di atas. Iya kan? Di atas gunung-gunung tertinggi kan. Oke. Sekarang kalau tertutup semua nih gunung-gunung tertinggi nih, termasuk Gunung Everest nih. Everest berapa? Sekitar 8.000 lebih ya. 8.800. 8.800 ya. Oke. Ini ada orang yang iseng ngitung nih. Ini dia menyatakan gini, ini akan membutuhkan curah hujan yang mantap di seluruh dunia. Boleh juga tuh katanya. Dengan kecepatan sekitar 6 inci per menit ya. 360 inci per jam. Ya. 8.640 inci per hari. Selama 40 hari, 40 malam. Kan tadi dikatakan hujannya kan 40 hari, 40 malam kan? Iya. Untuk menutupi seluruh bumi dengan samudra yang tak berujung. Tak berujung 5 mil maksudnya. Sehingga mengubur 29.000 kaki Gunung Everest. Masya Allah. Di bawah 22 kaki air. Artinya Gunung Everest ini masih ada 22 kaki lagi di atas saya. Tenggelam nih Gunung Everest nih. Ya kan? Bagaimana penulis tahu kedalaman air itu? Ya. Apakah Nuh mengambil sounding? Iya. Gimana caranya coba Nabi Nuh tahu gitu? 15 hasta di atas gunung tertinggi. Itu pakai sounding atau gimana itu ukurnya ke dalamnya? Apa nyuruh raksasa yang tadi tolong ukurin. Terus air sebanyak itu ya. Itu dari mana asalnya? Terus sesudah air itu surut, air kemana gitu loh? Kalau tadi kan dibilang Pak dari curah hujan katanya kan asalnya. Ya, hujan di mana? Di laut juga. Nah itu. Terus larinya benar itu. Surutnya mau kemana orang semua ke air? Emang gotnya udah gede gitu. Ini mohon maaf ya pemirsa ya. Ini hanya apa namanya obrolan singkat yang istilahnya masuk akal. Masuk akalnya dalam arti semua itu kan sekarang bisa dihitung. Dengan lingkaran bumi ya, bulatnya bumi, tingginya gunung, ini dikatakan air itu menutupi gunung tertinggi 20 kaki lebih atau 15 hasta gitu. Nah, itu pemirsa ya, kalau Pak Dondi kan ahli lah nih di bidang kritik teks ya. Kalau saya senang pendekatan secara sains gitu kan. Ya. Jadi ini bukan mengolok-olok, tapi ayo kita pakai pendekatan apapun, mau itu sastra, mau itu sejarah, mau itu sains gitu kan. Jadi suatu hal yang nggak mungkin gitu loh kalau disebutkan terlalu detail tapi salah gitu kan. Jadi ya nggak mungkin lah air sebanyak itu, setinggi itu tiba-tiba menyusutnya kemana? Kita ingat nggak waktu zaman es dulu, zaman es mencair itu cuma benua dan pulau-pulau tuh yang kerendam, sehingga yang dulu pulau jadi satu kemudian terpisah oleh laut, itu zaman es, tapi nggak sampai ketutup. Apa mungkin air setelah air bah itu sekarang jadi gunung es ya? Nggak bisa Pak.
Nggak bisa. Kalau Loh. jadi gunung es apa ini Kenapa nggak bisa? alasan logisnya? Masa cuma di kutub utara, kutub selatan? Kan iceberg adanya kutub utara, Iya, selatan. sama kutub selatan. Tengah-tengahnya kemana? Jadi nggak mungkin. Semuanya naik ke kutub utara, bumi benjol. Benjol ke angkasa luar, kebanyakan air es. Mau. Terus Oke. Ya, itu tadi sampai berapa? 100 ya? 100. Habis dong. Nah, kan untuk episode ini doang. Mana mau Bukan, pemirsa maksudnya untuk episode ini habis dong ya. Ini habis. Itu yang Apa? yayasan pembina mualaf udah disebut belum? Oh, Yang tunggu donasi sebentar. Saya belum. baru ingat ada bonusnya, bonus. Oh iya, bonus. Bonusnya kali ini saya ambil dari Ibrani 4 ayat 8. Nah, ingat nggak Ingat waktu pernah kita bahas ya? Ya, 2 kajian sebelum ini lah ya. Berapa tadi? Kalau nggak salah 1 Korintus 7 ayat 45 ya. Nggak apa sih, Pak. Ya, yang mana yang di KJV disebut Yesus, di LAI disebut LAI Yosua, Yosua. gitu kan? Ingat kan? Iya. Ibrani 14:8 juga ada begini sama nih. Nah, kok begini lagi muncul lagi, Pak? Saya cuma begini aja tangannya. Tapi pas bener ya, KJV yang sebelumnya kan disebut Yesus. Ya. Terjemahan Indonesia Yesua. Ini berani ketemu lagi nih antara Yesus dan Yesua. Teman-teman boleh cek nanti ya di KJV ya, Ibrani 4 ayat 8. Saya baca ini. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Ya, di DRB juga Jesus. Di Greek memang tulisannya Isos gitu ya. Dibacanya Isos gitu. Nah, kita perhatikan yang di Indonesia terjemahan baru. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Pertanyaannya tuh pertinyi ini. Apa, Pak? Kan gini, memang orang Kristen kan bilang bahwa tulisannya itu sama antara Yesus dengan Yesua. Yosua. Yosua itu kan memang diambil dari kata Ibrani. Yesus diambil dari kata apa? Yesus Yunani. Oke ya. Kalau memang yang dimaksud di Ibrani 4 ayat 8 itu adalah Yesus bin Maryam, kenapa bisa timbul kata Yosua gitu? Ya, karena Yosua ini adalah Yosua yang maksud pasti adalah Yosua yang menjadi penerusnya Nabi Musa, ya kan? Yosua bin Nun, ya. Tetapi kalau memang itu dianggap sama kata Yesus dengan kata Yosua, kenapa enggak semuanya Yesus atau semuanya Yosua gitu loh? Iya, kenapa ada terpisah ya? KJV Yesus, Indonesia Yosua. Ya. Kalau mau semuanya Yesus atau semuanya Yesua, benar Pak. Okay. Ini perbedaannya begini nih. Ya. Di versi yang lain, ASP, JNB, RV itu juga menggunakan kata Yosua. Itu menggunakan sumber naskah yang sama dengan yang versi Indonesia. Ya. Versi yang lain menggunakan sumber naskah yang beda, makanya tulisnya Yesus. Kalau yang KJV, saya yakin dia menulis Yesus itu karena dia mengambil terjemahan dari sumber naskah Septuaginta. Kalau yang Indonesia ini kadang suka nggak jelas, dia campur-campur gitu. Ada Septuaginta, ada Masoretik gitu. Dan juga ada sumber-sumber yang lain. Kalau KJV satu doang Pak ya sumbernya dari Septuaginta, nggak campur-campur. Saya pernah membaca permasalahan ini di salah satu web miliknya saudara kita yang Kristen. Saya tampilkan itu linknya di situ ya, ada tanggapan Kristen tuh ya. http://id.dasofthebible.com ya. Dan selanjutnya nanti pemirsa kalau mau baca silahkan bisa di screenshot ya halaman ini. Ini saya bukain ya. Boleh Pak. Saya bukain ya. Apa sih dia bilang apa Pak di komen itu Pak? Nah ini kan dia bacanya nih. Oh, Yosua mana yang dibicarakan dalam bahasa Ibrani 4 ayat 8. Oke. Ini kalau saya bacain mungkin agak panjang, tetapi kita baca kesimpulannya aja. Oke. Ya, kesimpulannya aja. Kesimpulannya, kita harus menyadari bahwa penerjemah KJV tidak sempurna. Mereka membuat kesalahan. Semua penerjemah Alkitab membuat kesalahan. Semua penerjemah Alkitab berarti termasuk LAI gitu. Termasuk orang disebut penerjemah Alkitab. Printer membuat kesalahan, penerbit membuat kesalahan. Mereka adalah manusia dan kita semua melakukan kesalahan. Betul, semua manusia melakukan kesalahan. Itulah mengapa penting untuk meninjau dan memodifikasi pekerjaan seseorang ketika ditemukan kesalahan, daripada membuat argumen yang absurd tentang mengapa kesalahan itu benar. Saya rasa pendapatnya cukup jujur ini. Jujur Pak. Ya.
Cukup jujur. Jujur. Jadi kalau ini dikoreksi, di ini revisi. Ya. Oh iya, saya malah nggak tampilin. Sebentar ya. Sebentar. Saya lupa tampilin ke pemirsa tadi. Bentar ya. Nah ini. Nih sekarang saya tampilkan nih ya. Saya bacakan tadi kan kesimpulannya kan. Kesimpulannya kita harus menyadari bahwa penerjemah KJV tidak sempurna. Mereka membuat kesalahan. Semua penerjemah Alkitab membuat kesalahan. Printer membuat kesalahan, penerbit membuat kesalahan, mereka adalah manusia dan kita semua melakukan kesalahan. Itulah mengapa penting untuk meninjau dan memodifikasi pekerjaan orang ketika ditemukan kesalahan. Daripada membuat argumen yang absurd tentang mengapa kesalahan itu benar. Ya, menurut saya ini cukup jujur kesimpulannya. Oke? Tapi di sebalik itu berarti dia sendiri mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan, ya kan? Memang di KJV itu kan memang terjemahan yang sangat tua ya, diterbitkan tahun 1611. Ya. King James Version ya? King James Version. Nah, itu memang bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang sangat, kalau boleh saya bilang tuh, walaupun dia bahasa Inggrisnya kuno, tetapi sangat indah gitu terjemahannya. Tetapi setelah diterjemahkan ulang oleh versi-versi yang lain dengan menggunakan kodeks-kodeks yang lebih modern atau yang lebih baru, yang lebih tua maksud saya, kodeks-kodeks yang lebih tua. Karena kan KJV itu sebagian juga dia menerjemahkan dari kodeks Textus Receptus. Textus Receptus itu baru dibuat kalau nggak salah baru di abad 10 atau 11 gitu. Nah, versi-versi yang lain seperti NIV atau RSV itu menerjemahkan dari kodeks-kodeks yang di abad keempat. Oh, lebih tua ya, Pak? Lebih tua, jauh lebih tua. Artinya bedanya hanya 300 sampai 400 tahun setelah Yesus. Kalau KJV mengambil sumber naskah yang diambil yang berjarak kira-kira 10 sampai 11 abad dari Yesus gitu loh bedanya. Ya. Jadi makanya seperti RSV itu dia ada pembukaan atau ada pengantar gitu membilang bahwa terjemahan KJV itu sangat parah rusaknya gitu. Rusaknya itu diambil dari sudut pandang bahwa tidak sesuai dengan kodeks-kodeks yang jauh lebih tua gitu. Ya jelas Pak udah. Jadi begitulah pemirsa ya, setelah tadi kita lihat juga pembukaan dengan membacakan surat An-Nisa ayat 82. Disitulah Allah menjamin Al-Quran tidak ada kontradiksi didapati di dalam Al-Quran. Lalu kita mempelajari yang tadi dijelaskan Pak Dondi adalah kritik kristologi, dalam hal ini kritik teksnya ya. Jadi teksnya itu yang dikritisi. Benarnya banyak yang sebuah kitab suci itu harus diuji, harus lulus uji oleh sains, lulus uji oleh sejarah dan segalanya itu harus lulus uji gitu. Gitu ya Pak ya, kurang lebih Pak ya. Bagaimana Pak lanjut? Benar. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan? Sedikit aja. Bahwa tujuan saya membuat kajian ini bukan untuk mengislamkan siapa-siapa, bukan. Ya. Hidayah itu bukan ranah saya, bukan ranah Pak Unggul, bukan ranah kita. Hidayah itu adalah ranah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tujuan saya membuat kajian ini bagi saudara-saudara kita yang muslim, ini adalah pengetahuan tambahan, ya, pengetahuan wajib tentu saja tentang Quran. Pengetahuan tambahan di mana tujuannya adalah untuk menguatkan akidah dan iman kita supaya terhindar daripada pemurtadan. Ya. Untuk saudara-saudara kita yang Kristen, tujuan saya membuat ini sebagai buah pemikiran gitu, ya, buah pemikiran dalam arti mari kita mengkaji sebuah yang disebut kitab suci itu dengan akal budi juga gitu ya, dengan akal dan logika. Memang di atas akal dan logika itu tetap ada yang namanya iman. Tetapi iman yang harus dilandaskan dengan logika. Ada memang yang harus kita imani yang bersifat goib. Ya, betul kan? Tetapi kalau yang tidak goib ya kita harus sandarkan dengan logika dan akal gitu. Dan ilmu pengetahuan begitu ya. Baik, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Kita sudahi dulu kajian kita kali ini Bible 96 sampai 100. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dari para pemirsa. Saya juga sangat senang sekali tanggapan dari para pemirsa sangat positif ya. Ada beberapa tanggapan daripada saudara-saudara kita Kristen
ada yang dengan kata-kata yang kurang pantas, tetapi juga ada yang sopan. Kami sangat menghargai saudara-saudara kita yang Kristen yang menanggapi kajian ini dengan sopan, tanpa hujatan. Saya sangat hargai. Dan juga untuk saudara-saudara Muslim, saya himbau, mohon tidak membalas atau tidak membuat komen-komen yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Gitu aja ya. Mari kita sama-sama tunjukkan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Kira-kira begitu, Pak Ustadz, yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini berarti udah mulai 101 ya. Waduh. Masih banyak. Masih banyak. Jangan khawatir pemirsa. Pokoknya ikuti terus Bible of Bible. Sekarang berhenti di seri 100 tapi akan lanjut terus nih kita bahas. Asik deh pokoknya nih. Ada yang nanggupin nggak sih video-video ini? Banyak Pak, banyak. Bukan yang bikin video tanggapan ada, gitu? Video reactionnya ada gitu. Oh ada? Ada. Ya, udah sampai nomor berapa yang ditangkapin? Enggak kuber dah pokoknya. Enggak kuber. Kita udah sampai 100, dia paling baru sampai 5 Pak. Oh gitu ya? Terbosen deh, berhenti. Oke. Ya kan? Oke, ya kita tutup aja. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian untuk seri ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kami. Kami amit mundur. Bapak Donditan, saya Unggul Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.